Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat ICTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya kita membahas terkait dengan data tidak ditemukan. Penyebabnya adalah karena ada data tidak sama antara identitas kita dengan data yang terdaftar. Solusinya adalah perbaikan dengan cara mengisi form perubahan data peserta. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengisi form koreksi data peserta tersebut. Mari simak videonya sampai dengan akhir supaya tidak salah dan berhasil di-approve oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah form koreksi data peserta yang teman-teman bisa download juga di kolom deskripsi. Nah, untuk pengisiannya yang pertama adalah nama diisi dengan nama kita sesuai dengan IKTP. Jika sudah diisi, maka berikutnya adalah nomor peserta. Kemudian nomor KTP. Nah, perlu diperhatikan nomor KTP yang di sini yang diinput adalah nomor KTP yang benar. Oke, ini adalah identitas utama kita yang benar, yang nanti akan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah data-data yang harus kita isi di mana data tersebut ada perbedaan. Nah, misalkan yang pertama adalah nama tenaga kerja. Padahal seharusnya adalah Abdul Aziz. Data yang sering beda selanjutnya adalah nama ibu kandung. Kemudian apalagi contoh kesalahan pada tempat lahir. Nah, pada tempat lahir misalkan tercantumnya adalah Jakarta, seharusnya adalah Bekasi. Maka kita ganti dengan Bekasi. Data selanjutnya adalah tanggal lahir. Data yang tercantum misalkan 12 November tahun 1990. Padahal seharusnya 11 Desember 1990. Ini biasanya terjadi karena format tanggal pada saat pendaftaran ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, terkadang juga terjadi perbedaan atau kesalahan pada saat pengisian jenis kelamin, misalkan karena copy paste. Nah, kesalahan data yang paling krusial di sini biasanya adalah NIK KTP. Di data tercantum misalkan belakangnya adalah 0002. Padahal seharusnya 0001. Nah, ini tentu perlu perbaikan ya. Karena kalau tidak, maka kita akan terkendala terkait dengan kartu BPJS Ketenagakerjaannya pada saat mau klaim saldo JHT. Kemudian data berikutnya yang bisa salah adalah alamat surat penyurat. Ini ada kaitannya dengan data KTP juga. Ketika KTP-nya nomornya salah, biasanya alamat juga mengikuti. Nah, misalkan di alamat yang tercantum adalah Setu Bekasi, padahal seharusnya Cikarang Bekasi. Berikutnya adalah periode kerja. Misalkan akhir kontraknya atau akhir PKWT-nya adalah 30 November, tapi tercantumnya adalah 31 November. Bagaimana jika perbedaan datanya karena nomor rekening? Maka tinggal kita tambahkan di nomor 9 dengan nomor rekening. Ya, misalkan data yang tercantum 7090 padahal seharusnya 7080. Nah, setelah data ini semuanya selesai diisi dan dipastikan sudah benar, berikutnya adalah pengisian tanggal pembuatan ya.
kemudian nama perusahaan. Setelah itu tulis nama pimpinan perusahaan dan tanda tangan. Jika sudah selesai semua diisi, jangan lupa pada saat mau ngeprint form koreksi data peserta ini harus menggunakan surat dari perusahaan ya, perusahaan tempat kita pernah bekerja sebelumnya. Jangan lupa juga untuk kolom tanda tangan menggunakan stempel juga, stempel perusahaan. Ya, jadi kira-kira ini adalah contoh koreksi data peserta yang sudah lengkap diisi dan sudah benar, tinggal dikirim ke petugas BPJS Ketenagakerjaan melalui email. Kemudian tinggal tunggu konfirmasi dari petugas bahwa proses perubahan datanya sudah di-approve. Nah, setelah di-approve, teman-teman bisa langsung mengajukan klaim saldo JHT dengan benar, dengan aman, dan tentunya tidak akan ditolak ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.